koefisien beta dalam fungsi permintaan bisa digolongkan sebagai yang langsung maupun tidak langsung. Estimasi permintaan dengan metode langsung diperoleh melalui wawancara, survei, dan eksperimen paper, di mana dalam pembeli potensial diberi pertanyaan tentang reaksi yang mungkin muncul sebagai akibat adanya perubahan harga maupun perubahan variabel lainnya. Metode tidak langsung estimasi permintaan merupakan bentuk analisis statika dengan tujuan untuk mengetahui perubahan permintaan sebagai akibat adanya perubahan dalam variabel penting. Analisis ini dikenal dengan metode regresi. Om Swastiastu, saya Niputu Widyastari, NPM 022 akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang spesifikasi fungsi permintaan empiris. Secara umum pembentukan model merupakan perwujudan dari suatu abstraksi berbagai aspek realitas yang dibuat untuk satu atau berbagai tujuan. Pada model ekonomi akan dijumpai berbagai kemungkinan dan bentuk abstraksi mengenai gejala ekonomi karena adanya perbedaan persepsi peneliti. Misalnya dalam ekonomi makro banyak dijumpai berbagai model permintaan uang, investasi, konsumsi, permintaan, dan penawaran agregat. Dengan demikian, tidak jarang apa yang dibahas oleh peneliti di bidang ekonomi mengenai gejala tertentu akan berbeda atau bahkan mungkin bertentangan dengan pengamat ekonomi lain. Terlebih lagi jika yang dibicarakan terpusat pada model spesifikasi dinamis dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misalnya perilaku dan tanduk-tanduk perilaku ekonomi, faktor kelembagaan, dan pandangan pembuat model ekonomi terhadap realitas yang dihadapi. Selanjutnya di sini ada memilih model empiris yang baik. Pada umumnya, teori ekonomi lebih tertarik untuk membahas hubungan keseimbangan dan meliput variabel-variabel ekonomi. Namun demikian, dia tidak membahas secara spesifik bentuk fungsi hubungan antar variabel ekonomi terkait dan tidak menyarankan variabel apa saja yang dicakup dalam model ekonomi spesifik. Kriteria model ekonometrika yang baik sudah banyak dibahas, namun secara umum dapat dikemukakan bahwa model yang baik adalah yang pertama itu ada sederhana. Model ekonometrika yang baik hanya memasukkan variabel-variabel yang dianggap penting. Model dibangun agar dapat dipakai sebagai panduan bagi peneliti dalam mengestimasi atau memprediksi parameter atau perilaku ekonomi yang sedang diamati. Selanjutnya yang kedua itu ada memiliki. Model ekonometri yang baik hendaknya tidak mempunyai kemampuan untuk memprediksi besar-besaran ekonomi yang menyimpang dari kendala atau definisi ekonomi. Selanjutnya itu ada koheren dengan data. Model yang baik adalah model yang mampu menjelaskan data yang ada. Biasanya kriteria ini dikaji melalui uji keserasian atau goodness of fit. Salah satu ukuran yang sering digunakan untuk mendukung kriteria ini adalah koefisien determinasi. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya Igede Dio Karena Putra, NPM 418. Di sini saya akan melanjutkan perkiraan seri aktu penjualan dan harga. Baik, data time series adalah nilai-nilai suatu variabel yang berurutan menurut waktu, misal hari, minggu, bulan, dan tahun. Ada 4 faktor yang mempengaruhi data time series. Dalam data ekonomi, biasanya kita mendapatkan adanya fluktuasi atau variasi dari waktu ke waktu, atau disebut dengan variasi time series. Variasi ini biasanya disebabkan oleh adanya faktor tren atau tren faktor, fluktuasi skill, variasi musiman,
dan pengaruh random. Tren adalah keadaan data yang menarik atau menurun dari waktu ke waktu. Contoh yang menunjukkan tren menarik yaitu pendapatan per kapita atau jumlah penduduk. Variasi musiman adalah fluktuasi yang muncul secara reguler setiap tahun yang biasanya disebabkan oleh iklim, kebiasaan atau mempunyai pola tetap dari waktu ke waktu. Contoh yang menunjukkan variasi musiman seperti penjualan pakaian akan meningkat pada hari raya, penjualan buku dan tas sekolah akan meningkat pada saat awal sekolah. Yang selanjutnya ada variasi siklis, muncul ketika data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang. Variasi siklis ini biasa terulang setelah jangka waktu tertentu. Variasi siklis biasanya akan kembali normal setiap 10 atau 20 tahun sekali. Bisa juga tidak terulang dari waktu yang sama. Ini yang membedakan antara variasi siklis dengan musiman. Selanjutnya yang kedua ada model time series. Model time series adalah suatu peramalan nilai-nilai masa depan yang didasarkan pada nilai-nilai masa lampau, suatu variabel atau lebih kesalahan masa lampau. Model time series biasanya lebih sering digunakan untuk suatu peramalan atau prediksi. Sini dalam teknik peramalan dengan time series ada dua kategori utama yaitu lakukan pengujian atau pemulusan dan dekomposisi. Selanjutnya metode pemulusan mendasarkan ramalannya dengan prinsip rata-rata dari kesalahan masa lalu, dengan menambahkan nilai ramalan sebelumnya dengan persentase kesalahan antara nilai sebenarnya. Nama saya Ana Agung Putu Indah Martalina, NPM 017. Materi selanjutnya adalah variasi musiman. Salah satu komponen yang mempengaruhi data time series adalah komponen musiman. Gerakan musiman atau seasonal movement merupakan gerakan yang teratur, artinya naik turunnya terjadi pada waktu-waktu yang sama. Disebut gerakan musiman oleh karena terjadinya bertepatan dengan pergantian musim di dalam 1 tahun atau dalam waktu yang singkat. Misalnya, harga beras akan turun pada saat musim panen padi. Kemudian penjualan buku akan meningkat pada awal sekolah, jumlah pengunjung ke gedung bioskop akan naik pada malam minggu. Nah, jika dalam time series dipengaruhi oleh variasi musiman, maka diperlukan metode peramalan yang lebih baik yang memperhatikan keterlibatan variasi musiman di dalam data. Untuk keperluan analisa juga seringkali data time series dinyatakan dalam bentuk angka indeks.